Tiga, dua, satu, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jawabnya nanti dengan alhamdulillah, tambah semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, gitu ya. Bisa nggak? Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, Tambah semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Baik. Sebelum kita mulai, adakah temannya yang hari ini tidak hadir? saya semua. Semuanya masuk semua, nggih? Hadir semua, nggih? Ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan dengan berdoa terlebih dahulu. Semuanya tidak ada kepala yang di meja. Semuanya semangat pagi, ya. Nanti kalau Bu Ella tiba-tiba bilang selamat pagi, jawabnya apa aja? Pagi, pagi, Pagi sambil tepuk tangan, ya. Coba diulang. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Baik, kita lanjutkan dengan doa yang berangkat paling pertama. Siapa? Mbak Nanda? Ya, yang dipimpin doa yang keras ya. Ya. Selanjutnya, sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, semuanya cinta tanah air enggak ini? Ya. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu wajib yang judulnya Garuda Pancasila. Sudah pada hafal? Sudah. Yuk semuanya berdiri. Menyanyikannya dengan penuh semangat ya. Berdirinya yang siap. Oke.
ya, Cah? Panel surya ya. Tema berapa, Cah? Tema 4, subtema 3 ya. Coba kalian lihat di sekeliling kalian atau di sekitar rumah kalian. Benda apa yang sumber tenaga listriknya berasal dari surya? Lampu yang ada di jalan. Kalian bisa nemu di daerah mana aja? Di lapangan. Ya, ya. Selanjutnya, coba kalian sebutkan di manakah sudah ini tadi ya? Di jalan, jalan. Oke. Jadi hari ini kita mau belajar tentang energi surya. Melalui kegiatan membaca teks, diharapkan kalian itu dapat menjelaskan isi dari teks eksplanasi. Kemudian dapat menganalisis informasi penting. Kemudian yang selanjutnya dapat menjelaskan peran Indonesia ya dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek. Ya. Selanjutnya nanti kalian diharapkan mampu menganalisis perannya Indonesia dalam kerjasama tersebut. Dan yang terakhir nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan prinsip dan cara kerja dari pembangkit listrik tenaga surya. Yaitu tujuan pembelajaran yang akan kalian tempuh hari ini. Nah, selanjutnya duduk berkelompok sudah semuanya? Sudah ya. Kelompok 1 halo. Hai. Kelompok 2 halo. Hai. Kelompok 3 hai. Halo. Kelompok 4 hai. Halo. Kelompok 5 hai. Halo. Kelompok 6 halo hai. Halo.
atau deretan penjelas. Terakhir kesimpulan. Ya, bagus. Ada pernyataan umum. Yang kedua ada definisi. Yang ketiga kesimpulan. Baik. Pada teks bacaan tersebut kira-kira ada berapa paragraf? Tiga. Paragraf pertama isinya tentang apa ya? Isinya tentang apa ya? Tentang pernyataan umum tentang apa? Tentang penyelenggaraan seminar apa? Solar energi. Yang menyelenggarakan siapa, Cah? Indonesia, lebih tepatnya di universitas mana? Di Universitas Indonesia Teknik Elektro. Kayaknya, Cah, elektro berarti itu belajar tentang apa? Listrik ya, Masya Allah. Ternyata di FTUI itu meluncurkan solar energi. Tanggal berapa diselenggarakannya? Selanjutnya, yang paragraf 2 isinya tentang apa, Cah? Isinya tentang terjadinya cara kerja dari panel surya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kenapa seminar itu diadakan? Untuk mencari sumber energi alternatif. Energi alternatif itu apa? Bersih, aman, dan iya, pintar. Energi alternatif itu energi pengganti dari apa, Cah? Minyak bumi. Kenapa kita harus mencari energi alternatif? Angkat tangan, ayo, sing angkat tangan, sing aktif nanti nilainya bagus. Ya, kenapa? Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Mas Tio. Keren. Mas Tio. Keren karena minyak bumi itu tidak selamanya ada terus, pasti akan habis. Makanya manusianya berlomba-lomba untuk mencari energi alternatif. Ya, selanjutnya Bu Ella akan bagikan bahan ajar. Bahan ajar itu isinya tentang materi, ringkasan materi. Ibaratnya seperti LKS kamu. Di sini ada materinya. Satu kelompok saya bagikan satu beserta LKPD-nya. Ya. Baik. Oke, selanjutnya ini ya, selanjutnya kemarin Bu Ella sudah menugaskan kalian untuk membaca apa, Cah? Membaca apa, Cah? Kerjasama ASEAN di bidang Apa? Kerjasama ASEAN di bidang iptek. Nah, ini ya, selanjutnya ini yang mau kita pelajari. Selanjutnya bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara Asia Tenggara di era globalisasi ini. Kerjasamanya berarti apa tadi, Cah? Contoh nyatanya apa? Ipteknya dalam bentuk apa? Sebagai apa mau, Cah? Kerjasamanya adalah iptek. Iya, tentang apa? Tentang penyelenggaraan seminar.
Selain itu, kira-kira bentuk kerjasama lain di bidang kita kemarin apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Pertukaran pelajar, pinter. Pernah nggak kalian mendengar berita pertukaran pelajar antara Indonesia dengan negara di ASEAN? Contohnya dengan negara mana? Singapura. Oke, ya, itu adalah contoh dari kerjasama di bidang baik. Oke, selanjutnya Bella ada video karena kita tadi sudah membahas tentang PLTS. Siapa yang di sini pengen tahu cara kerja dari PLTS? Siapa? Ya, sebelum Bella putar videonya, kita tepuk semangat dulu ya. Biar semangat ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke. Ini Bella putar dulu. Suaranya terdengar tidak, Cak? Tidak ya. Selanjutnya kita coba nonton video tentang cara kerja dari panel surya. Energi terbarukan menghasil listrik. Kebutuhan listrik dunia semakin meningkat, sehingga diperlukan sumber energi baru yang tak lekang oleh waktu. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif penghasil listrik dan cara kerja dari panel surya. Penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat mengakibatkan habisnya pasokan listrik. Contoh terdekatnya dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering menyalakan televisi, laptop, radio, handphone secara bersamaan, dan bahkan kita sering lupa untuk mematikannya setelah menggunakannya. Bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik adalah berasal dari minyak bumi yang dihasilkan dari simpanan fosil jutaan tahun yang lalu, di mana bahan bakar ini tidak dapat diperbaharui atau tidak dapat diproduksi kembali setelah bahan bakar tersebut habis, sehingga kita harus menghemat penggunaan listrik. Selain menghemat penggunaan listrik, kita dapat menggunakan sumber energi alternatif untuk menghasilkan listrik. Nah, energi alternatif atau disebut energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari alam. Energi alternatif ini juga lebih ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan sumber energi alternatif tidak menghasilkan polusi, sehingga aman bagi kehidupan. Sumber energi alternatif yang ada di alam jumlahnya tidak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Contoh yang pertama, sumber energi alternatif adalah sinar matahari. Sinar matahari dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Jenis pembangkit listrik ini menggunakan sumber energi dari sinar matahari.
Panel logam tersebut dirakit dalam jumlah yang banyak dan saling berhubungan. Semakin banyak logam rakitan, maka semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Panel surya biasa dipasang di atap rumah. Prinsip dasar teknologi panel surya sebenarnya sudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Masih ingatkah kamu tentang surya kaca atau kaca pembesar? Sebuah lensa yang mampu mengumpulkan panas matahari ke sebuah titik, sehingga energi panas akan terpusat pada satu titik dan mampu membakar kertas atau daun kering. Teknologi ini dimanfaatkan oleh prinsip kerja panel surya, yaitu dengan cara memfokuskan energi panas matahari ke satu titik objek. Jika panas matahari dapat dikumpulkan, maka energi panas matahari dapat pula diubah menjadi energi listrik, seperti pada panel surya. Negara Jepang, Jerman, Prancis, Belanda, dan Amerika Serikat merupakan negara-negara yang telah banyak menggunakan panel surya sebagai pembangkit listrik. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan komponen-komponen dasar penyusun panel surya dan cara kerjanya. Komponen pertama yang dibutuhkan adalah panel surya. Fungsinya untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Kedua, ada controller yang berfungsi untuk mengontrol atau memutuskan sumber energi mana yang akan digunakan oleh sistem. Ada baterai yang digunakan untuk menyimpan kelebihan listrik agar bisa digunakan nanti di malam hari ketika panel surya tidak beroperasi. Keempat, ada inverter. Fungsinya untuk mengubah arus DC atau arus searah menjadi arus bolak-balik atau AC yang digunakan di sebagian besar peralatan rumah tangga. Lalu, bagaimana cara kerja dari panel surya? Perhatikan penjelasan berikut ini ya. Sinar matahari yang ditangkap oleh panel surya akan diubah menjadi energi listrik dalam bentuk arus searah atau DC. Kemudian, listrik DC dari panel surya akan dikelola oleh sistem kontrol atau controller untuk dapat digunakan. Selanjutnya, listrik akan dimasukkan ke inverter untuk diubah dari listrik DC menuju listrik AC agar dapat digunakan oleh peralatan rumah tangga yang konvensional. Mari anak-anak kita hemat listrik untuk masa depan yang lebih cerah. Cukup sekian untuk pertemuan pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah menonton semuanya tentang cara kerja dari panel surya. Sudah ya? Baik, tadi sudah Bu Ella bagikan KPD-nya. Kemudian dalam satu kelompok jangan lupa ditentukan siapa nanti yang jadi ketua kelompok, siapa nanti yang jadi notulen atau sekretaris kelompoknya, dan yang menjadi jubir atau juru bicara nanti ketika presentasi. Silakan didiskusikan dengan temannya. Yang pertama yang didiskusikan adalah mencari informasi penting, kemudian ditulis di KPD di bagian-bagiannya itu, ya. Nah, ini coba dilihat KPD-nya. Nanti di sana ada pernyataan umumnya apa, penjelasnya apa, sama kesimpulannya.
bagan namanya, ya. Ya, mulai dari sekarang bekerja, tentukan kelompok ketuanya, notulennya, dan juru bicara. Nanti yang maju hanya juru bicaranya. Oke, silakan. Waktu bekerjanya 15 menit dari sekarang. Ya. Ini berdasarkan bacaannya tadi. Ini nanti cari ini bacaan yang tadi full ya. Bagaimana fenomena alam terjadi, yaitu tadi terjadinya sinar. Kamu suka poin-poinnya, oke? Informasi lainnya kamu tulis. Ini berarti cari di paragraf 1. Ini cari di paragraf 2. Ini cari di paragraf 3. Semua kelompoknya siapa? Nanti yang maju ketua sama juru bicara. Siapa? Pastikan nanti juru bicaranya kamu kerjanya. Ya, jangan salikin yang perempuan jadi perempuan. Saya mencatat. Tidak, yang kamu yang juru bicaranya ya, nanti kamu yang atur lagi. Maaf, di sini dan ada jangan dulu dari yang sini ya. Paragraf 1 ini tentang apa cara pernyataan tapi buat poin-poin penting. Maksudnya kenapa? Ya, nanti dibuat poin-poin ini seperti kemarin. Oke, yang paragraf 2 ini di paragraf 3 kesimpulan. Oke, 2 atau 3 poin ya. Nah, terus yang kedua ini apa nih? Kerjasamanya. Nanti lihat di bahan aja. Kerjasamanya apa yang dibilang kita? Salah satunya apa? Berarti DE apa? Sekarang pelajar yang berhubungan sama teks bacaan tadi ya. Ya, nanti cari di sini kalau ada. Oke. Berarti nih pusat penelitian untuk tenaga surya. Perannya berarti apa nih? Ini ada berperan dalam nih mendirikan Solar Academy pertama di Asia Tenggara. Yang jadi ketuanya siapa? Juru bicara berarti nanti yang presentasi, notulen berarti yang mencatat. Ya, sama notulen. Kelompoknya, ya. Kan tadi kalian sudah membaca, ya. Nah, di bahan aja tuh ya. Ada pernyataan umum, penjelas, kesimpulan. Nah, nanti paragraf 1. Paragraf 1 berarti yang ini. Nah, ini kamu cari informasi pentingnya lalu poin-poin pentingnya kayak kemarin. Paragraf 2 berarti waktu paragraf 3 kesimpulan ya. Pamer kenapa? Ketua yang maju nanti ketua sama juru bicara nih. 2.
Keras tak yang keras? Yang keras. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Poin-poin pentingnya. Ini kan paragraf 1 Indra. Kamu buat kalimat informasi pentingnya. Informasi pentingnya gimana kemarin caranya? Ayo, cari satu kalimat yang menjadi informasi pentingnya. Kira-kira yang penting dari kalimat yang ada di paragraf ini yang mana? Tentang apa sih itu? Iya, dari FTI atau Fakultas Teknik Universitas Indonesia menunjukkan solar akademik pertama di Asia Tenggara. Tidak boleh. Terus selanjutnya selain peluncuran solar energi, apa yang penting dari sini? Tanggale, terus pesertane sopor, kan juga penting, ya kan? Dalam rangka apa? Nah itu dibuat poin-poin gitu. Strip, ya. Yang pertama tadi ditulis ya, pakai. Ada apa? Kelihatan. Kalau mau bertanya silakan angkat tangan ya. Nanti Bella yang kedua, paragraf 2 ini tadi ya yang sudah kamu bacakan tentang cara kerjanya sih, ya. Nah, berarti jawab dulu ya, Mas Pakan. Nah, ini ditulis.
Dari bacaan tadi kira-kira bentuk kerjasama dari Indonesia dengan ASEAN apa? Kerjasamanya apa? Melakukan penelitian tentang solar energi. Belajar. Cari di belajar ada. Ini ada contoh-contoh dari perannya berarti apa? Kerjasamanya apa? Melakukan penelitian tentang solar energi ya, bagian tadi. Udah sampai berapa? Berapa? Lanjutkan. Oke. Ayo dilanjutkan. Waktunya cepat berlalu loh Jam ya. Segera nggih, nggak usah sambil main dulu. Nanti kelompok yang terbaik dapat hadiah dari guru ya. Kelompok yang aktif, kelompok yang bekerja sama dengan baik, nanti ada reward. Terus semangat, ayo. Usahakan yang maju, yang menjadi jubir, yang suaranya keras ya. Ya, cari yang kelompoknya suaranya. Ingat ya, Bella lakukan penilaian dalam setiap kegiatan. Jadi dalam setiap kegiatan usahakan yang terbaik, oke?
kerjasama di bidang iptek. Nah, yang teks yang sudah kalian baca itu kan tentang kerjasama Indonesia sama ASEAN sih. Nah, kerjasamanya itu apa sih? Kira-kira? Apakah tadi tentang pertukaran pelajar? Betul. Lebih tepatnya apa? Kerjasamanya dalam bidang apa? Iptek. Ya, kerjasamanya ngapain? menyelenggarakan seminar solar Energi. Ya. Berarti bentuk kerjasamanya adalah menyelenggarakan Heeh. seminar Tentang. Berarti itu melakukan apa sih? Penelitian sih. Penelitian tentang solar energi. Ya, berarti bisa juga bentuk kerjasamanya adalah melakukan penelitian tentang solar energi di Asia Tenggara. Ya. Di Asia atau bentuk kerjasamanya berarti melakukan penelitian tentang solar energi ya, melakukan ya, nanti kalau peran Indonesia itu untuk apa? Jadi perannya apa nih dalam penelitian itu? Dalam pendiri pertama negara kan? Paham ya? Maksudnya bentuk kerjasama dengan perannya. Dibuat dan gitu ini ada. Semangat. Ayo. Rencana serahkan dulu. Ya, kalau sudah tetap kegiatan 3 mencari cara kerja dari energi PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Ya, Ibu, dari bacaan yang sudah kamu baca kira-kira kerjasama Indonesia kalau ada bentuk kerja. Nah, yang dari bacaan yang tadi kamu baca kira-kira kerjasamanya apa? Ya, dalam bidang ipteknya ngapain deh? Indonesia ngapain? Lah yang ngapain? Kerjasamanya ngapain? Bentuknya apa? Bentuk apa? Iya, nggak apa-apa, memang satu kerjasamanya. Kerjasamanya itu hanya satu ya, Cak. Kerjasama Indonesia sama negara ASEAN dalam bentuk apa kira-kira? Ayo. Dari teks yang sudah kamu baca tadi, sudah baca mana? Mana
Indonesia sama mana? Itu enggak. Langsung nyoba sekarang pelajar. Cari yang lain. Kerjasama dari teks tersebut yang sudah kamu baca. Kira-kira dia kerjasamanya apa? Iya apa? Kegiatannya ngapain? Kerjasamanya apa? Oh, ayo. Melakukan. Ini yang sesuai dengan teks tadi loh ya, yang sesuai loh ya. Apakah bisa kita membicarakan tentang kesetaraan pelajar?
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik masa Teknik Elektrofabrikan Teknik Universitas Indonesia FTUI meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara. Poin 2. Peluncuran ditandai dengan penyelenggaraan seminar solar energy for all Future pada Selasa 24 Juli 2012. Ya, baik. Paragraf 1, informasi penting dari kelompok 1 adalah FTUI menyelenggarakan seminar solar energi, betul? Betul. Yang kedua apa, Mas? Diselenggarakan pada tanggal 24 Juli tahun 2012. Ada tambahan lain untuk paragraf 1? Semuanya sama? Ada yang berbeda tak? Tidak. Paragraf 2 atau penjelasnya? Poin 1. Sel surya merupakan lempengan titik kedua dari silikon yang dapat mengubah lampu cahaya matahari menjadi energi listrik. Poin 2. Lempengan sel surya diberi muatan positif dan muatan negatif. Poin 3. Terbatasnya pengguna sel surya dikarenakan biayanya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Baik, paragraf 2 tentang panel surya itu isinya apa, Cak? Silikon yang bisa mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Kemudian, ada yang berbeda dari paragraf 2? Yang ketiga, Paragraf 3. Simpulan dan pesan atau pendapat Rezeki menulis. Poin 1. Pendirian Akademi Surya ini merupakan senjata kepedulian UI yang diharapkan. Poin 2. Dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. ya, jadi kira-kira PLTS ini kebutuhannya kalau dipakai dalam jumlah besar bisa nggak, Cak? Tidak ya, karena lumayan mahal juga dan energi yang tersedia juga tidak bisa besar. Selanjutnya yang kerjasama. Kerjasamanya berarti apa, Mas? Meluncurkan Solar Academy. Meluncurkan Solar Academy, betul? Betul? Yang perannya Indonesia apa, Mas? Meluncurkan Solar Academy utama di Asia Tenggara. Nah, bedanya apa antara bentuk kerjasama dengan perannya? Kerjasamanya kan meluncurkan. Kerjasamanya meluncurkan. Perannya Beda mendirikan dan menyediakan. mendirikan karo meluncurkan podo tak mboten, Cah? Beda. Podo, Cah, sama-sama mendirikan. Siapa yang punya pendapat bentuk kerjasama dari Indonesia dengan ASEAN? Ayo, siapa angkat tangan? Kelompok 2, apa bentuk kerjasamanya? Sebagai penyelenggara seminar solar energi pertama di ASEAN. Sebagai penyelenggara solar pertama. Penyelenggara seminar. Ada pendapat lain? Apa? Melakukan penelitian solar energi. Melakukan penelitian solar energi. Ya, jawabannya kerjasamanya berarti adalah melakukan penelitian tentang apa? Tentang solar energi. Nah, baru perannya adalah menjadi pendiri pertama di Asia Tenggara. Pendiri dari apa? Solar Academy, ya kan? Nah, selanjutnya yang terakhir, cara kerjanya sing buanten. Yang pertama, energi panas atau cahaya matahari ditangkap oleh panel surya. Kedua, energi tersebut diubah menjadi energi listrik dalam bentuk arus DC. Tiga, arus DC dari panel surya dikelola oleh controller. Nomor 4, listrik masuk
terbaik siapa? Kelompok yang teraktif adalah kelompok. Nanti ini ributnya nilai ya. Sama nanti di belakang ya ada lima sendiri. Kelompok teraktif adalah kelompok 3. Selanjutnya kelompok terkompak. Nah, kompak orang jotaan dewe. Kelompok yang terkompak adalah kelompok 2. Kelompok yang terbaik adalah kelompok 1. Beri tepuk tangan. Nanti hadiahnya itu ya di belakang. Selanjutnya kesimpulan. Yuk, siapa yang di sini berani menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa? Mas Ahmed tadi angkat tangan. Yang sudah kamu pelajari apa, Nang? Teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Bagian-bagiannya tadi ada apa saja? Pernyataan umum, deret yang jelas, kesimpulan. Iya. Selain itu, apa yang sudah kalian pelajari, Mas Tio? Cara kerja dari panel surya. Cara kerja dari panel surya. Apa cara kerjanya bisa diceritakan? Iya, saya mau. Nggih. Energi panel surya menangkap energi cahaya matahari dan Dirubah menjadi energi listrik. Terus? Dan setelah itu energi listrik disimpan di dalam baterai untuk menjaga keperluan yang dibutuhkan. Terus Itu arus DC diubah menjadi arus AC oleh siapa? oleh kontrol inverter. Inverter. Dan Terus? setelah itu arus listrik bisa digunakan oleh peralatan rumah tangga. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Hari ini tadi kita sudah belajar banyak ya. Selanjutnya ada soal evaluasi ya. Untuk mengukur pemahaman kalian sejauh mana ada tesnya. Soalnya hanya 11 dan itu pilihan ganda. Dikerjakan hari ini juga. Nanti langsung dikumpulkan. Ini bekerjanya